Inilah sejumlah peristiwa yang terjadi dalam perang Rusia-Ukraina, yang telah memasuki hari ke-989 pada Jumat, 8 November 2024. Pemerintahan Presiden Joe Biden telah mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat, AS, akan terus menggelontorkan bantuan ke Ukraina sebelum Donald Trump dilantik menjadi presiden pada bulan Januari 2025. Itu tidak akan berubah. Kami akan meningkatkan dan memberikannya ke Ukraina, kata juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre. Kami memahami betapa pentingnya memastikan mereka memiliki apa yang mereka butuhkan, jelanjutnya. Kepala NATO, Mark Rutte, mengatakan pada hari Kamis, 7 November 2024, bahwa keterlibatan Korea Utara dalam perang Rusia melawan Ukraina menimbulkan ancaman langsung ke AS. Apa yang semakin kita lihat adalah bahwa Korea Utara, Iran, Cina dan tentu saja Rusia bekerja sama melawan Ukraina, kata Rutte. Pada saat yang sama, Rusia harus membayar untuk ini, dan salah satu hal yang mereka lakukan adalah mengirimkan teknologi ke Korea Utara, yang sekarang mengancam di masa depan daratan AS, benua Eropa, lanjutnya. Saya berharap dapat duduk bersama Donald Trump untuk membahas bagaimana kita dapat menghadapi ancaman ini secara kolektif, paparnya. Para pemimpin pada pertemuan Budapest menekankan bahwa dengan Trump menjadi presiden AS, Eropa harus bertanggung jawab atas keamanannya sendiri. Eropa secara bersama telah menghabiskan sekitar 125 miliar dolar untuk mendukung Ukraina. Sedangkan AS sendiri telah mengeluarkan lebih dari 90 miliar dolar, menurut pelacak dari Kiel Institute. Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah menuntut Ukraina menyerahkan lebih banyak wilayah di timur dan selatannya sebagai prasyarat untuk pembicaraan damai. Sementara Kiev telah berulang kali mengesampingkan penyerahan tanah sebagai imbalan atas perdamaian. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky juga menepis seruan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán untuk gencatan senjata. Ia menyebut seruan Orbán sebagai hal yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Zelensky menuduh beberapa pemimpin Eropa, tanpa menyebutkan siapa saja, dengan kuat mendorong Ukraina untuk berkompromi. Kita butuh senjata yang cukup, bukan dukungan dalam perundingan, kata Zelensky. Rusia melancarkan serangan pesawat nirawak besar-besaran di Kiev, dan menewaskan 4 orang dalam serangan di sebuah rumah sakit di Zaporizhia, beberapa jam setelah kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS, tulis dan Sabag dan Luke Harding. Zelensky mendesak sekutu untuk memberi Ukraina lebih banyak sistem pertahanan udara dan mencabut pembatasan untuk menyerang target di dalam Rusia dengan menggunakan senjata jarak jauh barat. Rusia mengatakan pada hari Kamis, 7 November 2024, bahwa pasukannya telah menguasai Kremina Balka, sebuah desa yang berpenduduk kurang dari 50 orang sebelum perang, di wilayah industri Donetsk, tempat pertahanan Ukraina telah berulang kali dipukul mundur. Kemenangan tersebut tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Tetapi media Ukraina melaporkan bahwa otoritas wilayah Donetsk sedang bersiap untuk mengumumkan evakuasi wajib dari 7 desa lagi di wilayah tersebut, yang diklaim Kremlin sebagai bagian dari Rusia sejak 2022. 2 orang tewas dalam penembakan di sana pada hari Kamis, 7 November 2024, gubernur setempat melaporkan.